Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Bertemu lagi dengan saya Yutma di episode Homaming. Oke, di episode Homaming kali ini saya kembali menceritakan sebuah cerita horor yang menurut saya ini horor sih. Jadi menceritakan sebuah pengalaman horor dari mas-mas pemilik warung gitu ya. Dimana mas-mas pemilik warung ini di depan warungnya itu ada sebuah kecelakaan dan kemudian timbul teror-teror dari sosok-sosok yang diduga korban dari kecelakaan maut tersebut. Jadi seperti apa keseruannya, kita langsung ke ceritanya. Tetapi sebelum itu saya mohon dukungan dari teman-teman semua dengan cara subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan saya lebih semangat membuat cerita-cerita horor. Oke, langsung kita ke videonya. Siapkan makanan, pilih posisi berbantu nyaman dan aktifkan imajinasi kalian. Sore itu, Jeffrey menutup warungnya lebih awal, sekitar pukul 10 malam. Padahal biasanya Jeffrey ini dia buka warung itu sampai jam 2 pagi. Karena pada waktu itu dia merasa udah capek, pagi dia harus kerja, kemudian di sore hari dia harus buka warung. Jadi setelah pelanggannya yang terakhir pergi, dia tutup warungnya dan dia beristirahat, dia menginap di warungnya tersebut pada waktu itu. Keesokan harinya, sekitar pukul 4 pagi hari Sabtu, Jeffrey terbangun dari tidurnya karena terdengar suara rame-rame di depan warungnya. Merasa terganggu dan juga kepo dengan suara rame-rame itu, si Jeffrey bangun dari tempat tidurnya dan pergi ke depan warungnya untuk mengecek. Dan ketika di depan warungnya, ternyata memang sudah ada warga yang sudah berkerumun gitu di pinggir jalan raya. Jadi si warung Jeffrey ini berada di pinggir jalan raya gitu, kemudian di samping rumahnya, di samping warungnya itu ada kayak jembatan kecil gitu. Kemudian Jeffrey ke depan ke kerumunan itu dan Jeffrey melihat ada sesuatu yang sangat mengerikan pada waktu itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jeffrey melihat tubuh korban kecelakaan yang berada di tengah jalan dengan kondisi yang sangat tidak baik, dengan kondisi di mana separuh badannya yang bawah itu hancur, darah di mana-mana, kemudian bagian organ tubuh yang berceceran, dan itu cukup membuat Jeffrey shock pada waktu itu. Setelah Jeffrey melihat korban yang dengan kondisi seperti itu, dia mencari kendaraannya gitu kan, di mana kendaraannya. Tetapi pada waktu itu Jeffrey tanya ke salah satu warga, emang korban ini nggak membawa kendaraan. Si warga ini pejalan kaki gitu. Dan Jeffrey juga bertanya, korban ini siapa dan bagaimana kronologinya gitu kan. Dari setiap warga yang dia tanya, nggak ada satupun yang tahu pasti gimana kejadian dari kecelakaan tersebut. Mereka berkata kalau korban tersebut sudah ditemukan di tengah jalan dengan kondisi yang seperti itu. Jadi nggak ada yang tahu gimana pastinya kronologi kecelakaan tersebut. Kemudian singkat cerita, petugas datang dan memproses kejadian kecelakaan tersebut. Sore hari Jeffrey kembali membuka warungnya. Gak lama kemudian datang pelanggan Jeffrey, di mana pelanggan ini juga teman Jeffrey sendiri. Ada Bayu, ada Faisal, kemudian ada Yudi, dan juga ada Bagio. Mereka datang, ngopi, bercanda, ngobrol, ya layaknya seorang anak muda yang sedang nongkrong gitu. Dan pada waktu itu warung Jeffrey sepi, dan itu nggak biasanya. Sampai pukul 9 malam pun warung Jeffrey juga tetap sepi, padahal pada waktu itu malam minggu. Hanya ada teman-teman Jeffrey aja, mereka ngobrol, hingga sampai obrolan mereka sampai di kecelakaan yang terjadi di pagi hari tadi. Jeff, dengaran warungmu sepi. Cacah podo nyanyi. Gak ngerti bak, malam minggu padahal. Malam minggu podo bojo paling. Palingo, lah kamu gak bojo ta? Jomblo Jeff, yo malam minggu mek ngene. Tapi iso ae gara-gara isuk mang ana kecelakaan di ngarep kono, makane padha wedi.
Mereka membicarakan tentang korban dari kecelakaan tersebut. Teman Jeffrey yang bernama Faisal menceritakan kalau korban dari kecelakaan tersebut adalah bapak-bapak yang berasal dari desa sebelah, di mana bapak-bapak ini emang suka jalan-jalan pagi menggunakan tongkat sebagai alat bantu untuk jalan gitu cuy. Nah, pada saat si Faisal menceritakan tentang korban tersebut, kondisi dari korban tersebut, tiba-tiba di warung Jeffrey listrik mati cuy. Seketika semua gelap, wifi mati, lampu mati, hanya terdengar suara air mendidih, dan momen itu sangat pas dimana ketika listrik mati, tidak ada kendaraan yang lewat satupun pada waktu itu, dan disusul dengan gerimis yang tiba-tiba turun pada waktu itu. Dan hal itu menambah kesan horor yang mereka alami di warung Jeffrey pada waktu itu. Listrik di warung Jeffrey yang tiba-tiba mati dikira emang ada pemadaman gitu cuy. Ternyata ketika Jeffrey cek keluar warung, listrik di tetangga warung Jeffrey aman-aman aja, nyala semua. Kemudian Jeffrey cek dan ternyata emang meteran yang berada di warung Jeffrey itu menunjukkan ke arah off gitu cuy. Entah gimana ceritanya, tetapi itu momennya pas gitu ketika si Faisal menceritakan tentang korban kecelakaan dan tiba-tiba warung Jeffrey berubah jadi gelap gitu. Kemudian Jeffrey kembali menyalakan listriknya, dan momen ketika listriknya tiba-tiba mati ini kayak menjadi awal atau permulaan dari kejadian-kejadian aneh selanjutnya yang mereka alami pada waktu itu. Pada saat mereka membahas tentang bagaimana kronologi dari kecelakaan tersebut, mereka pun juga hanya menduga-duga karena emang gak ada yang tahu pasti gimana persisnya kecelakaan tersebut. Tiba-tiba mereka semua mencium bau amis dan itu nyenget banget cuy. Emang bau amis gak sih? Iya cah, ambunnya amis banget. Kayak ambuni darah, sumpah, iki emang bau banget. Sal, wes Sal, aja dibahas Sal, bapak Sal. Mesak nih loh, lagi isu mang kejadian nih. Iya bagus purane, aku gak bermaksud. Cuma ben awakmu kabeh ngerti ngono. Aku tiba-tiba merinding pol cah. Perasaanku gak enak. Ki wis wengi pisan. Apa tak tutup ayo warungnya yo. Nah, di sini Jeffrey merasa kalau ada keanehan di malam ini gitu. Listrik tiba-tiba mati, kemudian bau amis, kemudian juga ada suara rintihan minta tolong, dan juga si Faisal yang tiba-tiba ketakutan gitu cuy. Bau amis yang mereka cium ini bertahan lumayan lama, sekitar 2-3 menitan gitu. Dan ketika mereka mencium itu, gak ada satupun dari mereka yang berbicara. Mereka fokus ke HP sambil memikirkan bau ini dari mana sumbernya gitu. Dan perlahan-lahan bau amis tersebut menghilang, dan Faisal ketika bau amis menghilang, dia kembali membuka pembicaraan tentang keanehan-keanehan yang baru saja mereka alami cuy. Sebenarnya ada apa? Kok jadi horor gini gitu kan? Apakah korban kecelakaan tersebut tidak tenang? Kalaupun tidak tenang, penyebabnya apa? Kemudian apakah ada organ tubuh yang belum kembali atau menghilang, atau karena korban kecelakaan tersebut tidak ikhlas karena kondisi badannya yang seperti itu gitu. Hingga tiba-tiba si Faisal ini kembali membahas tentang bau amis yang baru saja mereka cium cuy. Si Faisal ini bilang ketika mereka semua mencium bau amis dan saat mereka semua diem gitu, si Faisal ini mendengar ada suara rintihan minta tolong cuy. Dan itu suaranya kecil tapi seperti suara bapak-bapak gitu, cowok lah gitu. Tetapi suara itu hanya Faisal saja yang mendengar, dan itu membuat teman-teman Faisal bingung. Mungkin si Faisal ini hanya salah dengar atau mungkin pada waktu itu ada orang lewat. Tetapi si Faisal bilang kalau pada waktu itu kan sepi, gak ada kendaraan yang lewat juga gitu. Dan posisi juga gerimis, kalaupun orang jalan ya pasti kelihatan, tetapi itu gak ada orang sama sekali gitu. Nah di sini teman-teman Faisal, Jeffrey dan teman-temannya ini menganggap kalau mungkin kamu cuma salah dengar. Tetapi ada satu suara lagi yang mereka semuanya dengar, yang membuat Jeffrey dan teman-temannya percaya kalau apa yang diceritakan oleh Faisal tentang suara rintihan tadi itu benar-benar ada dan nyata gitu cuy. Sal, koyoke sing burung emang
bener Sal. Mereka semua mendengar suara cowok batuk dan bilang aduh gitu. Dan suara tersebut dari arah tengah jalan cuy. Sontak mereka semua menoleh ke arah tengah jalan buat mencari ini sumber suara dari mana gitu kan. Mereka menoleh mencari apakah ada orang yang lewat atau kendaraan yang lewat. Dan pada waktu itu memang keadaan jalan lagi sepi cuy. Karena emang sudah malam juga gitu kan. Sekitar pukul 11 malam gitu. Jadi kalaupun ada kendaraan yang lewat, kok suara kendaraan nggak kedengeran gitu, kok hanya suara batu aja gitu kan. Nah, berbeda dengan yang lainnya, si Faisal ketika yang teman-teman lainnya sedang mencari sumber suara batuk ini dari mana, justru si Faisal ini hanya duduk di tempat dia nongkrong gitu sambil menundukkan kepalanya dan kayak seperti ketakutan gitu cuy. Dan ketika ditanya oleh Bagia, Sal kamu kenapa gitu, si Faisal justru mengajak mereka semua untuk segera pulang cuy. Karena Faisal ketakutan seperti itu dan mengajak pulang, akhirnya teman-teman Faisal, Jeffrey dan lainnya ini juga ikut pulang. Jeffrey juga ikut pulang dan menutup warungnya lebih awal pada waktu itu. Singkat cerita, mereka semua udah sampai di rumah masing-masing gitu. Kemudian teman-teman Jeffrey ini memiliki grup WhatsApp gitu cuy. Dan ketika sampai di rumah, si Faisal menceritakan apa yang dia lihat, kenapa kok dia ketakutan seperti itu di grup WhatsApp ini gitu kan. Nah di situ si Faisal cerita kalau dia melihat ada sosok bapak-bapak gitu kan ketika ada suara batuk itu, yang lain lagi mencari sumber suara itu. Si Faisal ini ketika menoleh, dia melihat di seberang jalan gitu kan ada sosok bapak-bapak memakai tongkat gitu, tetapi tubuhnya hanya separuh saja, hanya separuh badan bagian atas saja, yang bagian bawah nggak ada. Nah di situ si Faisal juga cerita kalau dia nggak terlihat jelas wajahnya seperti apa, karena ketika dia menoleh dan melihat sosok tersebut, dia langsung berpaling, wajahnya langsung berpaling dan langsung menundukkan kepalanya gitu cuy. Cerita, keesokannya si Jeffrey ini kembali ke warung sore hari buat buka warung ya seperti kegiatan biasa gitu. Dan pada waktu itu warung Jeffrey lumayan ramai, ada tetangga warung Jeffrey yang ngopi di situ, kemudian juga ada pendatang baru juga, dan juga teman-teman Jeffrey yang kemarin ada si Bayu, Faisal, Bagio itu juga datang cuy, datang lagi ke warung Jeffrey gitu kan. Tetapi pada waktu itu si Faisal ini mengajak temennya, teman baru gitu yang bernama Rama. Nah, meja tempat mereka ngumpul ini cuy, ini bersebelahan dengan tetangga Jeffrey yang juga lagi ngopi di warung Jeffrey ini gitu kan. Nah, karena posisinya berdekatan gitu kan, otomatis Jeffrey dan teman-temannya ini denger gitu apa yang tetangga Jeffrey omongkan gitulah. Tetangga Jeffrey ini ngobrol tentang kecelakaan yang terjadi yang kemarin juga gitu loh. Membahas tentang kejadian-kejadian aneh yang warga alami dan juga tetangga alami setelah kecelakaan yang terjadi di pagi hari yang kemarin itu cuy. Dan kejadian aneh itu sama cuy dengan apa yang dialami oleh Jeffrey dan teman-temannya gitu. Kan juga ada warga yang cerita kalau kemarin ketika habis pulang beli jajan dengan istrinya gitu, tiba-tiba dia dan istrinya, tetangga ini dan istrinya itu mencium bau amis gitu cuy. Dan juga ada yang cerita sekitar pukul jam 2 pagi gitu, ada warga yang mendengar ada suara rintihan minta tolong gitu cuy. Sampai-sampai juga ada rumah warga yang diketok pintunya, tapi ketika dicek keluar rumah ternyata gak ada orang sama sekali gitu cuy. Nah di sini Faisal kan mengajak temennya yang bernama Rama, dan ternyata si Rama ini dia punya kemampuan lebih cuy. Dia bisa melihat sosok-sosok yang berada di situ dan juga dia bisa melihat kejadian yang lalu gitu, kayak flashback gitulah. Aku nyawang bapaknya cah. Nendi mah. Bapaknya ngadeg di tengah dalan, koyo wong bingung. Bapaknya yang nggawa kayu nggih mlaku. Aku ya entuk gambaran kejadian kecelakaane, tapi aku gak ngerti kuwi bener apa ora.
Nah, di sini Rama menceritakan kronologi kecelakaan tersebut menurut penglihatan dia gitu kan. Nah, di sini Rama cerita kalau si bapak-bapak ini sebenarnya dia sudah di pinggir jalan, tetapi masih berada di aspal gitu, masih naik ke aspal gitu kan. Jadi di aspal tapi di pinggir jalan gitulah. Nah, pada waktu itu dari arah belakang itu ada mobil yang tiba-tiba langsung menghantam korban tersebut, bapak-bapak ini. Kemudian korban terpental ke seberang jalan gitu kan. Kemudian dari arah yang berlawanan itu juga ada kendaraan yang juga langsung menghantam korban pada waktu itu, cuy. Nah, di sini Rama juga bercerita tentang sosok yang berada di situ. Rama bilang kalau sosok dari korban kecelakaan itu ada di sana. Dia berada di tengah jalan gitu seperti orang bingung. Dan Rama juga cerita kalau selain sosok korban dari kecelakaan ini juga ada sosok lain gitu, cuy. Si Rama bilang kalau sosok lain ini dia bentuknya yang bagian bawah itu ular, tapi bagian tubuh atas itu manusia. Dan wajahnya seperti manusia juga gitu, cuy. Cuma lidahnya itu panjang menjular keluar gitu, cuy. Nah, Rama juga bilang kalau yang mengganggu warga itu bukan dari sosok korban kecelakaan tersebut, tetapi dari sosok lain ini yang menyerupai ular tapi bagian atasnya manusia ini, cuy. Nah, pada waktu itu Jeffrey juga bertanya, kenapa kok sosok ular ini dia mengganggu gitu kan. Nah, di sini Rama bilang kalau dia nggak bisa komunikasi dengan sosok ini karena emang posisi masih rame juga itu kan, warung Jeffrey masih rame dan juga keadaan jalan raya juga masih rame gitu. Jadi si Rama ini kayak masih belum bisa komunikasi gitu kan. Nah, ketika si Jeffrey dan teman-temannya ini membahas tentang kronologi gitu kan, tiba-tiba si tetangga Jeffrey ini ikut ke dalam pembicaraan gitu, kayak syukur nyaut gitu, cuy. Syukur nimbrung gitulah. Nah, akhirnya mereka, tetangga Jeffrey dan juga teman-teman Jeffrey ini membahas lagi gitu kan tentang kronologi kecelakaan tersebut gitu kan. Terus tetangga Jeffrey ini tanya ke Rama gitu, kira-kira gimana gitu caranya agar si sosok ular ini yang mengganggu ini biar nggak mengganggu warga sekitar dan juga nggak mengganggu pengendara lain gitu kan. Nah, di sini Rama bilang kalau dia akan coba komunikasi tapi menunggu suasana lebih sepi gitu, cuy. Ya udah, akhirnya mereka semua nunggu sekitar pukul jam 11 malam gitu ya. Warung Jeffrey udah sepi, pengunjung udah sepi, kemudian keadaan jalan raya juga udah sepi juga gitu kan. Akhirnya Jeffrey, Rama dan juga satu tetangga Jeffrey mereka jalan ke jembatan kecil yang berada di samping rumah, di samping warung Jeffrey ini. Nah, di situ si Rama ini kayak dia mulai berkomunikasi gitu, cuy, dengan sosok ini gitu kan. Si Rama diem sambil pejamkan mata itu. Terus ada Jeffrey dan tetangganya Jeffrey ini kayak dia menjaga Rama, takutnya kalau kenapa-kenapa gitu kan. Udah sekitar 3 menitan gitu, mereka bertiga kembali ke warung dan di sini Rama menceritakan apa yang dia dapat dari komunikasi tadi gitu kan. Nah, di sini Rama cerita kalau di area tersebut itu banyak sekali sosoknya gitu loh. Nggak cuma sosok itu aja. Jadi karena emang posisinya berada di sebelah jembatan gitu ya. Jadi sosoknya itu banyak, ada pocong juga ada, kuntilanak juga ada gitu kan. Nah, di sini si Rama juga cerita tentang si sosok ular itu gitu kan. Nah, kenapa kok si ular ini mengganggu warga sekitar gitu kan? Si Rama cerita kalau sosok ular ini dia melihat kronologi dari kecelakaan itu, kemudian dia kayak memanfaatkan momen itu dengan mengganggu masyarakat sekitar juga pengendara gitu kan. Jadi seolah biar yang dikira yang mengganggu warga itu dari sosok korban kecelakaan tersebut gitu. Padahal kan yang mengganggu si ular ini bukan dari korban kecelakaan tersebut gitu kan. Dari sini tetangga Jeffrey juga tanya gitu, kira-kira gimana gitu kan biar sosok ular ini nggak mengganggu pengendara dan juga nggak mengganggu warga sekitar gitu kan. Nah, di sini Rama bilang kalau gangguan-gangguan yang dialami oleh warga itu mungkin akan hilang sendiri gitu, karena emang si sosok ini, yang sosok ular ini dia mengganggu warga hanya untuk menunjukkan kalau dia itu ada di situ gitu kan. Dan kalau untuk pengendara, Rama bilang kalau gak ada cara pastinya gitu. Cuma si Rama bilang kalau sebelum berkendara lebih baik berdoa, kemudian juga kalau berkendara itu yang sopan gitu kan. Terus jangan kebut-kebutan juga gitu kan. Nah, dari kejadian itu cuy, di jembatan tersebut di depan warung Jeffrey ini jadi
sering terjadi sebuah kecelakaan cuy. Ada yang selamat dan juga banyak yang meninggal juga gitu cuy. Dan juga ada kecelakaan yang korbannya itu pun juga sampai ada dengan kondisi yang sangat tidak baik gitulah. Nah, di sini ada sedikit cuplikan kondisi jalan atau kondisi area yang dimaksud oleh Mas Jeffrey ini. Mungkin buat teman-teman yang punya kelebihan gitu ya, bisa komen di bawah apa yang teman-teman lihat gitu. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau mungkin videonya kurang jelas gitu ya. Oke cuy, jadi itu pengalaman horor dari Mas Jeffrey, pemilik warung. Dari cerita ini dapat diambil pesan juga gitu ya, kalau mungkin ketika berkendara gitu kan, lebih baik berdoa dulu sebelum berangkat. Kemudian ketika berkendara juga itu ya sopan gitu kan, jangan kebut-kebutan, ya safety gitulah. Oke cuy, mungkin itu saja di video kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan di komen, di subscribe juga. Dan saya juga mohon dukungan dari teman-teman semua dengan cara subscribe channel ini biar lebih berkembang juga dan saya lebih semangat untuk membuat video tentang cerita horor. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.